Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu taala anhu. Al-haditsus sabi' asyara, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la, dari seseorang yang poyokannya, ya, poyokan itu menjadi identik oleh bangsa Arab. Mereka bangga menisbahkan diri dia kepada anak. Diri dia kepada, kenapa? Karena gimana juga si anak ini bakal mengikuti watak orang tuanya. Kalau orang tuanya singa, anaknya bukan kucing. Ya. Kalau orang tuanya ya taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, terus maka yang kita sebut banyak peribahasa, buah nggak jauh jatuh dari apa? Pohonnya. Itu dia. Jadi mereka bangga tuh, sehingga Nabi SAW punya poyokan juga. Apa poyokannya Nabi? Abul Qasim. Beliau dipanggil dengan Abul Qasim, ya Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah. Abul Qasim. Kenapa? Anaknya nama Qasim. Oke, kita namain anak juga rapi. Jangan nggak cocok. Namanya Erik. Abu Erik. Ya. Atau nama bener Abdullah. Dia punya julukannya beda-beda. Ada panggil Duloh, ada yang panggil Bedul. Innakum tud'auna bi asma'ikum wa asma abaikum. Dalam hadis Nabi. Sesungguhnya kalian nanti kelak di hari akhirat bakal dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama orang tua kalian. Fa'asinu asma'akum. Bagusi nama-nama kalian. Ya. Ya, sekurangnya ada arti. Itu namanya ada arti, sekurang-kurangnya begitu. Jangan gak ada artinya. Ini dia, Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nah, ini sebenarnya kurang nih, karena sebenarnya Aus itu bin Thabit. Syaddad bin Aus bin Thabit. Ini Syaddad sahabat, Pak, diangkat kitabnya. Ya. Hadis. Syaddad ya bin Aus. Syaddad dan Aus ini sahabat dua-duanya. Kedua-duanya sahabat, maka layak untuk kita ucapkan anak dan orang tuanya dengan ucapan radhiyallahu anhu. Kalau satu radhiyallahu anhu, kalau dua radhiyallahu anhuma, maka aula kita baca radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau nyatakan? Innallaha kataba, sesungguhnya Allah mewajibkan, arti kataba faradha, yaitu bermakna mewajibkan. Apa yang Allah wajibkan? Al-ihsan ala kulli syai'. Apa itu? Membaguskan pekerjaan. Ya. Jadi Allah mewajibkan kita untuk membaguskan setiap pekerjaan. Ala kulli syai', atas setiap sesuatu. Artinya, hendaklah kita memperhatikan di dalam apapun sikap yang kita lakukan, tindak lanjut yang kita kerjakan, kualitas, bukan kuantitas. Jadi biasakan begitu. Sholat kita fardu sehari semalam 17 rakaat. Kualitasnya gimana? Begitu. Khusyuk kita gimana? Tadabbur kita dalam bacaan qiraah Al-Quran gimana? Tuh. Itu yang ditekankan dalam agama tuh. Allah nyatakan.
biar bagus dalam setiap kerjaan. Jangan banyak-banyak, buyar semuanya. Ngaji, begitu juga. Banyak ngaji sini, banyak ngaji sini, banyak ngaji sini. Masuk kuping kanan, mantul lagi udah. Gak kepake ngajinya. Ini banyak-banyak ngaji. Habis dari sini hilang nih pelajaran. Pelajaran hari ini hilang gimana minggu yang lalu? Iya. Begitu. Jadi ngaji biar fokus. Misal di sini ada banyak pengajian. Nah, cari aneh satu dulu dah. Yang penting aneh fokus. Nyatet, nanya, kritis. Itu yang diharapkan agama kita. Jangan ngaji numpang duduk, nyender tidur. Bukan begitu. Sehingga Allah menyatakan dalam surah Al-Mulk, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan dan menguji kalian di alam dunia ini, siapa yang di antara kalian yang bagus amalnya, bukan yang banyak amalnya. Bagus amal. Sunnah kita jangan banyak-banyak, yang penting kualitas. Duha cukup 2 dulu, gak usah banyak-banyak dulu. Ini pikirin warisan jadi 8 sholatnya. Warisan dapat, boro-boro kerjain duha. Qiyamul jangan juga, dikit aja dulu. Puasa jangan banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Udah cukup kita dapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan istiqomah dalam berbuat. Jangan keramat, udah nggak laku yang begitu deh. Istiqomah terus kita jalanin. Law istaqamu ala tariqin la asqainahu ma'an ghadaqa. Kalau kalian betul-betul istiqomah dalam suatu jalan, kami akan curahkan kepada kalian air hujan yang deras. Itu istiqomah. Ya, oke dulu Al-Fakir ketika belajar di Ribat Tarim Hadramut, ya itu nggak boleh itu. Datengin guru-guru nggak boleh. Fokus dulu, istiqomah dulu. Satu kitab tahqiqin, pindah ke kitab lain. Pindah lagi ke kitab lain. Jangan ini. Nah itu talbisu iblis. Itu iblis pengen begitu emang. Sehingga pepatah Arab katakan man bagal kul fatahul kul. Siapa yang pengen semuanya bakal luput semuanya. Ya Pak ya. Jadi ngaji malam Selasa biar istiqomah. Ya alhamdulillah nambah lagi waktu nih. Ya. Kita nambah lagi waktu. Karena akhir bulan pengajian di pondok pesantren yang Al-Fakir sedang bina ya, di Ribat nih Rasul Ulum di sana di Cijuruk Bogor. Jadi untuk kampung sana setiap akhir bulan. Jadi ntar kita malam Selasa pertama 2 3 datang. Ya. Nah, beliau katakan dalam suatu hadis ini, "Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai." Atas setiap sesuatu. Biar bagus, Allah mewajibkan dari kita berbuat kebagusan atas setiap sesuatu. Apa itu setiap sesuatu? Di antaranya diri kita. Biar bagus kita menjaga jiwa kita. Bagus jaga bohir batin. Bohir jangan asal apa-apa dihabek, orang bilang ya. Nasi kebuli sendirian makannya. Udah ada jeroannya. Udah ada kambingnya, maraknya, sendirian. Oke, diabetes langsung naik langsung. Gula darah tinggi langsung. Kolesterol. Ya rapi, jaga kesehatan. Tuh. Dohirnya kita biar bagus. Dari ujung pala sampai ujung kaki kita perhatikan semuanya. Olahraga. Bantu keluarga kita. Gimana Nabi SAW membantu pekerjaan rumah tangga beliau. Beliau yang bersihin rumah,
yang nyapu rumah, yang benerin ya bajunya, yang nambel bajunya, begitu. Yuraqqiq thawbah wa yakhsif na'lah, memperbaiki sendalnya, lihat tuh. Begitu. Itu kesehatan, jalan, olahraga, riyadhah. Itu bagian zahir kita perhatikan. Ya. Bagian batin apa? Ngisi apapun yang baik-baik dalam hati kita. Dengan apa? Ngaji. Kita makan, kita berhenti makan 3 hari bakal mati gak? 3 hari kita nggak makan minum, udah jatuh kita kejang. 3 hari. Ya, begitu pula hati kita. Nggak ada penerangan dalam ilmu. Nggak ada tausiah dalam hati kita. Nggak ada menambah ma'rifah kita kepada Allah, bakal mati juga itu hati. Maka baguskanlah atas setiap sesuatu termasuk diri kita. Lalu apa lagi? Baguskanlah pula berkaitan dengan di luar kita, tetangga. Tuh, tetangga. Biar kita baik-baik sama tetangga. Jangan menyakiti mereka, jangan nampakin permusuhan. Karena ada suatu hadis yang Nabi sebutkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah. Dia menyatakan, "Ya Rasulullah, ada tetangga yang siangnya setiap harinya puasa, malamnya qiyamul lail, tapi dia kerjaannya gangguin tetangganya." Apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fahuwa la khaira fihi wa huwa min ahlin nar." Enggak ada kebaikan buat diri dia, dia itu penghuni neraka. Ya. Biar baik kita sama tetangga. Itu maksudnya begitu. Bagus setiap sesuatu, lihat nih. Ucapan Rasulullah jami' syamil, menyeliputi aspek kehidupan. Ya. Biar bagus sama orang tua kita, berbaik. Bagus dengan saudara kita. Ya, salah-salah sedikit ya udah tutupin. Bukan berarti apa? Dia berbuat zalim, kita berbuat zalim juga. Ya. Yang namanya kita menyambung tali persaudaraan, yaitu ketika kita diputuskan persaudaraan kita datangi. Itu yang sebenarnya dalam agama kita dianjurkan bersilaturahim bagi siapa? Ketika saudara kita, ketika kerabat jauh kita memutuskan persaudaraan, kita datangin dia. Sehingga Nabi menyatakan laisal wasil bil mukafi, bukanlah wasil artinya yang menyambung persaudaraan itu ketika dibalas. Walakinnal wasil idza qata'at rahimuhu wasalaha. Akan tapi orang yang menyambung adalah ketika rahimnya memutuskan persaudaraan, dia yang nyambung. Dia yang datang. Ya. Maka disebut ini hadis yang luar biasa, menyangkup seluruh aspek kehidupan. Lalu ihsan kepada siapa? Ihsan kepada ulama, kepada alim ulama. Apa maksudnya? Ngaji, duduk yang benar, nyatet. Ini ngaji megang handphone, ngaji ngeliat, kok ngapain? Yang di rumah megang handphone. Hormati guru, hormati alim ulama, ambil ilmunya. Jangan butuh-butuhnya pas waktu lagi kebutuhan aja kita. Lagi tahlil ngundang, lagi sholat jenazah ngundang, lagi haul ngundang. Tapi pas pengajian kagak, orang taunya dia udah begitu doang. Oh, ini dia orang cuman mimpin tahlil doang taunya. Tapi ilmu fikihnya nggak dipelajari, nggak didalemin, ilmu tauhidnya nggak diambil. Ya. Dan carilah guru yang benar, cari guru yang bersanad sampai kepada Nabi SAW. Minta ijazah, minta sanadnya. Al-isnad minad din, sanad itu adalah dari agama. Jadi rentetan terus tuh, nyambung kita kepada Nabi lantaran kepada guru kita.
Tuh, itu yang disebut. Innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan, membaguskan seorang hamba atas setiap sesuatu. Termasuk kepada ulama. Termasuk kepada istri kita. Biar bagus, ajarin. Ini sekarang kita ngaji, istri kita masih nggak paham. Tentang masalah wudhu, nggak tahu. Banyak apa banyak? Istri kita nggak tahu takbiratul ihram tuh gimana tata caranya. Rukun qauli apa rukun fi'li. Mandi jenabah nggak tahu, guyur-guyur doang. Gimana niatnya? Nggak pernah kita tanya. Sehingga pantaslah Nabi menyatakan, asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah man jahila ahlu. Manusia yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah suami yang membuat bodoh istrinya. Kadang ngaji di masjid, ya, nggak ditanya apa pelajarannya. Yang penting ngaji doang. Taunya didapat apa? Surah Kahfi, Yasin, selawat, maulid, ya, 40 menit tuh. Setengah jamnya ngerumpi, plus makan-makan. Ngajinya begitu doang setiap minggu. Kitabnya apa, pelajarannya apa, kamu udah tahu belum masalah haid? Kalau berhenti kamu dalam keadaan sholat gimana itu hukumnya? Ditanya terus. Kita bodoh nggak tahu urusan agama. Wajib kita datengin guru. Wajib kita datengin guru supaya ajarkan dia dalam urusan agamanya biar benar. Kita nggak bisa, maka datangkanlah guru. Tuh artinya hadis yang menyatakan innallaha kataba ala kulli. Jadi semua masuk apapun yang membuat bagusnya kepada setiap sesuatu, ini yang Allah wajibkan. Ya. Nah, maka dilanjutkan kembali, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Maka jikalau engkau ingin membunuh hewan, ya, atau menyembeli hewan, maka baguskanlah di dalam penyembelihan. Bagus sih. Caranya seperti kambing atau sapi, yang wajib adalah 2 rongganya. Yang satu rongga untuk makan, yang satu rongganya untuk napas. Itu. Ya. Dan cara-caranya yang betul. Maka disebut fa idza qataltum fahsinul qitlata wa idza dzabhtum fahsinu dzibhata. Ngam. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka hendaklah terlebih dahulu, nah ini, ketika kamu ingin menyembeli, tajemilah goloknya. Tajemin goloknya dulu. Ya, tajemin. Tes tangan kita gimana? Hah? Keluar gak tuh kulit? Biar tajam. Nah, begitu. Wal yurih dzabihatahu, dan baguskanlah penyembelihannya dengan cara apa? Bi an yu'rad 'alaihal ma' qabla dzabhiha litashraba. Hendak kasih minum dulu sebelum kita sembelih. Kasih minum tuh kambingnya, kasih minum sapinya. Ya. Wa an yasuqaha ila mawdhi'i dzabhi bi rifqin. Giring dengan lemah lembut, bawa. Wa an yudji'aha bi makan sahlin ghairi wa'rin, dan jatuhin di tempat yang mudah, bukan terlalu dalam, tempat yang rata. Wa an yu'ajjil imrasikin ala madhbahiha biquwwah liyusri mautuha kamamar. Hendak mempercepat sembelihannya langsung, goroknya biar cepat, agar cepat matinya. Tuh. Wala yuslihu hatta tabrut. Jangan dikletin
sebelum dia mati bener. Masih goyang-goyang jangan dulu, gerak-gerak jangan dulu sampai mati bener. Ya. Wala yuhidda sikin bihadratiha, jangan menajamkan pisau di hadapan tuh sembelihan. Sembunyiin. Tuh maksudnya Nabi begitu. Wala yadhbah bahimah wa ghairuha tandur ilaiha siyama ummuha au bintuha. Jangan kita menyembeli di hadapan hewan yang juga bakal disembelih. Ya, sehingga dia melihat. Jangan. Tuh termasuk. Wal yurih dzabihatahu itu termasuk. Bagus kan? Jadi jangan kita nyembeli sedangkan yang lainnya ngeliat tuh. Ya, gilirannya belum bakal disembeli. Dilihat, jangan dilihatin. Sehingga ada riwayat marar barrajulin wadi' rijlahu ala safas syah wa huwa yuhiddu syafratahu wa yatalhat ay tandur ilaiha bi basariha. Jadi ketika dijatuhin itu sembelihan, apa yang terjadi itu orang ya ngebersihin golok ya di kulit itu sembelihan. Belum mati nih. Dibersih-bersihin. Ya kan? Terus diinjak tuh palanya sambil bersih-bersihin. Lalu ketika itu Nabi melihat. Nabi menyatakan, "Afala qabla hadza?" Kenapa ente enggak ngelakuin tuh bersih sebelum ini, sebelum digorok dulu? Mesti dirapiin dulu. Jangan diperlihatin. Aturidu antumitaha mautatain? Apakah kau ingin mematikan ini sembelihan 2 kali mati? Paham gak tuh? Ya kan dia ada punya perasaan. Ngelihat. Kadang dia nangis, kadang dia sedih, ya kan? Jangan dilihat. Sembelihannya biar agak jauh. Jangan yang satu disembeli, yang satu lagi melihat sembelihan. Fa halla haddatta syufrataka qabla an tudji'aha. Nah, bahkan ada riwayat ya. Inna sababa ibtila Sayyidina Yaqub bifurqah waladihi Sayyidina Yusuf. Ada menyatakan bahwa kenapa berpisahnya Nabiullah Yaqub, putra Ishak, putra Ibrahim. Kenapa Yakub berpisah kepada Nabiullah Yusuf? Dikatakan karena dia menyembeli sembelihan di hadapan orang tuanya itu. Jadi itu sembelihan disembeli, ya. Ini sembelihan punya orang tuanya. Tuh orang tuanya lagi ngeliat nyembelih anaknya. Maka dari situlah Allah berikan ujian dengan dia berpisah kepada anaknya Nabiullah Yusuf dengan waktu yang cukup lah. Ya. Rawahu Muslim rahimahumullah, ya. Tsumma inna hadzal hadits haditsun azim. Kemudian hadis ini hadis yang besar, yang agung. Wa huwa min qawaidid din, maka dia termasuk dari pondasi-pondasi agama. Man amila bihi, siapa yang berbuat dengannya, nala kulla khairin, akan mendapatkan setiap kebaikan, wasalima min kulli dhayyur, dan terselamatkan dari setiap mara bahaya. Al haditsu tsamin asyar, husnul khuluq, sampai situ. Wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya. Jadi pengajian kita yang tadi disampaikan, kita bikin malam pertama, 2, ketiga. Nanti malam keempat kita libur. Ya. Ya ntar lihat aja nanti. Ya. Kan jarang juga minggu 5. Ya silakan, ada pertanyaan? Alas ya. Allah. Masalah Akikah? Iya, akikah. Nah, kalau kita motong di tempat itu pada motong sendiri. Apa namanya? Penyembelihan. Iya. Jualin mana? Sama antara akikah, antara udhiyah, afdolnya kita sendiri yang nyembelih. Jangan kita kasih orang.
Kita yang nyembeli, nantinya yang ngerapiin silahkan yang lain. Yang nyembeli kita. Ya. Tapi kita bisa gak? Ngetes dulu ayam. Tuh, ayam dulu kita tes. Karena modelnya sama kan, ngorok juga. Tapi afdolnya itu. Ya. Dan nanti dalam masalah udhiyah itu bisa kita niatkan bersama menurut pendapat Imam Romli yang niatnya untuk akikah dan juga untuk udhiyah, untuk kurban. Gitu. Asal jangan kita sampaikan ke orang. Untuk diri kita sendiri kita niatin. Ini akikah anak saya. Niatin sendiri. Lalu di hadapan orang bilangnya kurban. Biar nggak ribet orang. Nyembelih ini akikah apa kurban ini? Ini akikah apa kurban? Iya. Jadi niatnya boleh dua, boleh untuk akikah, boleh untuk kurban. Dengan catatan itu harus muttahid, harus bersatu tapi. Jadi akikah dia, kurbannya dia juga. Jangan akikahnya buat bapak saya atau buat anak saya, kurbannya buat istri saya, nggak boleh gitu. Satu itu menurut Imam Romli. Tapi muktamadnya nggak boleh. Muktamadnya artinya akikah sendiri, kurbannya, ya kan? Udhiyah sendiri. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah.